Halo, bertemu kembali teman-teman kolektor saham. Ada hal menarik kemarin atau akhir-akhir ini saya sering baca-baca ya di stream Stockbit. Jadi seperti di video sebelum ini, saya sering menyebut FOMO ya. Sebenarnya saya bukanlah orang yang suka kritik orang lain ataupun newbie yang baru-baru gitu ya. Malahan justru biasanya saya senang dengan pertumbuhan investor. Namun sedikit mengganggu saya, para pendatang baru ini terkadang sudah merasa paling tahu, bahkan berani menghujat orang, padahal untuk sekedar paham apa itu underwriter, apa fungsinya, apa peranannya terhadap sebuah saham yang IPO saja mereka tidak paham ya. Terakhir saya ada perdebatan seperti ini ya. Ada seseorang memesan CDIA katakanlah misal gitu ya. Hanya 10 lot. Lalu ketika penjatahan dia mendapat 10 lot penuh dan tentu dijelaskan di aplikasi sekuritasnya itu 100% ya. Lalu saya ada membahas tentang penjatahan atas di mana CDIA kalau nggak salah 0,6 atau 0,7% gitu ya. Lalu saya diserang oleh orang-orang yang sepemahaman mungkin ya dengan dia, mengatakan bahwa CDIA penjatahannya itu 100% atau 90% katanya. Dibilangnya saya ngawur gitu ya. Jadi saya juga bingung mau menjelaskannya dari mana dan supaya mereka bisa langsung mencerna begitu ya. Saya hanya senyum aja ya sambil oke, lanjutkan saya bilang ya. Jadi ya hal-hal seperti itu sangat tidak baik ya. Bahkan saya pun sejauh ini setelah apa yang sudah saya pelajari, saya masih ingin belajar lagi karena semakin saya tahu, semakin banyak saya sadar bahwa saya belum tahu banyak ya. Oke, kita akan bahas sedikit tentang underwriter ya. Jadi apakah atau benarkah underwriter itu sama dengan bandar saham? Kita akan bahas. Oke. Jadi yang pertama, apakah sebenarnya tugas underwriter itu dalam khususnya ini konteks IPO ya? Apakah mereka bisa menggoreng saham? Atau memang apakah mereka yang menghandle naik turunnya saham setelah listing? Kalau kita ngomongin IPO atau penawaran saham perdana ya, listing, memang pemeran utamanya adalah underwriter atau penjamin emisi efek tersebut ya. Misalnya di CDIA itu HP dan lain-lain dengan persentase yang lebih kecil jatahnya, atau di koin yang pemain tunggal, kalau nggak salah masih KI ya, Cipta Dana ya. Jadi itulah yang membuat sangat disayangkan banyak yang masih rancu soal apa sebenarnya tugas resminya dan mana yang bukan tugasnya, tapi juga sering ngerjain gitu ya. Ada yang bilang underwriter itu tugasnya bantu jual saham, ada juga yang bilang kalau dia harus jaga harga sahamnya setelah IPO dalam jangka waktu tertentu gitu ya, supaya owner dan investor yang beli IPO itu senang. Padahal ya, kedua hal yang saya sebutkan tadi itu ada batasan hukumnya loh, yang sangat jelas, dan kalau itu dilewati itu bisa bahaya karena ya namanya hukum ya. Menilik pada
Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Tugas resmi underwriter itu sebenarnya lumayan spesifik ya, dan diatur sangat jelas. POJK nomor 20 tahun 2017 dan peraturan BI nomor 1A. Intinya underwriter itu seperti juru parkir yang bantu perusahaan masuk ke bursa. Jadi dia itu bantu perusahaan dari awal, mulai dari menyiapkan dokumen, prospektusnya, lalu menilai valuasi, uji kelayakan, sampai menentukan harga IPO juga. Bahkan sampai skema tentang penjualan sahamnya nanti itu adalah tugas underwriter sebetulnya ya. Jadi ada dua model sebenarnya. Yang pertama full commitment, di mana underwriter wajib menyerap sisa saham kalau nggak laku. Ibaratnya saham yang tidak terserap penuh oleh investor ketika offering dan sampai ke listing ya. Lalu ada yang kedua itu best effort, di mana underwriter cuma bantu jual tanpa harus ikutan rugi kalau nggak laku. Jadi mereka juga ngatur siapa yang dapat berapa lot, baik itu penjatahan bawah, penjatahan atas, pooling dan fixed allotment. Jadi begitu sahamnya sudah dicatatkan di bursa, sebenarnya tugas resmi underwriter ini juga selesai, karena mereka hanya pengantar ya, seperti yang kita sebutkan di awal. Lalu harga saham selanjutnya bagaimana itu ya diserahkan kepada investor, kepada saham ya, kepada pasar. Jadi disinilah titik yang sering teman-teman investor awam atau para pendatang baru itu salah paham ya. Jadi banyak yang ngira underwriter juga harus jaga harga saham supaya nggak boleh jeblok di hari pertama, di hari kedua, atau di hari keberapa. Padahal menurut POJK nomor 24 tahun 2017, lalu pasal 91 sampai 93 Undang-Undang Pasar Modal, underwriter itu sebenarnya dilarang untuk melakukan manipulasi pasar, termasuk menjaga harga secara tidak secara tidak alami gitu ya. Jadi kalau ketahuan ini bisa disanksi ya underwriternya, mulai dari sanksi administratif, denda, sampai pencabutan izin. Jadi secara aturan underwriter tidak punya kewajiban dan tidak boleh main terlalu jauh di pasar sekunder, atau bisa kita katakan untuk goreng-goreng saham ya. Tapi bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Jadi pada praktiknya ada beberapa underwriter memang rangkap jabatan ya, namun secara tidak resmi ya sebagai bandar. Karena kalau ketahuan ya seperti kita bahas tadi, aturannya sudah jelas dan ketat. Jadi mereka bantu dorong harga sampai IPO naik sekian dan stabil, dan mungkin juga ada kesepakatan di awal dengan owner, atau ya itu banyak lah intriknya ya. Jadi alasannya supaya IPO dibilang sukses dan bisa bangun reputasi owner, nama baik emiten, maupun untuk underwriter itu sendiri. Seperti yang kita tahu, top 3 underwriter di Indonesia seperti Ciptadana, Henan, lalu ada LG, Trimegah ya. Tapi semua ini tentu dilakukan dengan sangat hati-hati, di balik layar, dan penuh strategi ya. Biasanya itu umum menggunakan nomine akun, afiliasi akun ya, atau kerjasama dengan pihak ketiga, seperti misalnya di satu sekuritas itu ada satu investor strategis punya banyak uang dan mau untuk bekerja sama, tentu itu bisa diajak join ya. Namun sebenarnya biar bagaimanapun praktik seperti ini jelas melanggar prinsip atau melanggar aturan sebenarnya, karena ini sudah tidak transparan dan
terkesan dilindungi. Jadi bisa masuk dalam kategori manipulasi ya sebenarnya. Kalau ada bukti ya begitu. Kalau di Indonesia ya memang harus gimana ya? Kalaupun ada bukti, selagi masih bisa dibela dan ditutupi ya masih jalan ya. Tapi yang menarik ya, praktik ini nggak pernah itu dibuktikan atau dituntut atau viral gitu ya secara hukum, karena entah itu sangat rapi mainnya ataupun memang sengaja dilindungi ya. Kalau di luar negeri nih, misalnya di Amerika itu ada mekanisme legal ya, namanya green shoe option. Jadi underwriter itu memang memungkinkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar sekunder selama periode tertentu pasca IPO. Jadi di Indonesia mekanisme seperti itu sebenarnya pernah dicoba ya, atau pernah dipakai di GoTo dan ABMM. Tapi ini setahu saya ya, baru 2 ini yang coba pakai green shoe. Kalaupun dilakukan harus dicantumkan eksplisit di prospektus. Tapi kalau tidak ya ini sama saja dengan tidak transparan dan manipulasi. Jadi kalau sebenarnya pada prospektus tidak dicantumkan atau tidak ada pernyataan tertulis, maka harga otomatis dianggap sebagai intervensi ya, dan nggak boleh, tidak sesuai dengan peraturan POJK dan bursa itu sendiri. Jadi sebenarnya kesimpulannya tugas resmi underwriter adalah mengantarkan atau kayak diekspor itu tugasnya PPGL gitu ya. Jadi nganterin perusahaan sampai ke pintu bursa dan memastikan semuanya acara IPO itu rapi dan barangnya laku. Tapi setelah sahamnya resmi, terdaftar dan masuk ke dalam bursa, underwriter itu harusnya tidak ada peran lagi. Tapi kalau dia masih ikut main saham di pasar dan jaga harga saham biar sahamnya nggak jatuh, ya itu bukan tugas resmi sebenarnya. Itu udah jadwal main-mainnya lah gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kalau ditilik dari peraturan memang itu tidak boleh ya, tapi ya begitulah kenyataannya di lapangan. Itu sudah masuk wilayah rawan dan bisa kena sanksi sebenarnya kalau ketahuan. Tapi kalau ada underwriter yang kayak Superman ya, bisa bantu semua dari A sampai Z, dari 100 sampai 100 ribu gitu, itu mainnya di bawah tanah ya, terlihat legal di atas permukaan, tapi kalau disorot sebenarnya itu cukup jelas ilegalnya. Ya, jadi kesimpulannya yang dilakukan beberapa ya, kita tidak sebut semuanya, beberapa underwriter itu sebenarnya banyak melakukan tugas lebih ya. Jadi kita anggapnya lembur lah, karena selagi nggak merugikan kita, ya kita bisa manfaatkan, ya apa salahnya. Jadi sebenarnya ada benarnya kalau underwriter di saham IPO itu bisa kita katakan bandar. Itu juga bisa kita benarkan secara lapangan, namun juga secara aturan sebenarnya jawabannya adalah tidak ya. Underwriter itu bukan bandar saham. Ya beginilah Indonesia, kita nikmati. Apa yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Selagi itu tidak melanggar hukum, biarlah orang-orang yang besar sana yang melanggar hukum. Jadi kita hanya bisa sampai di batasan kita saja ya. Oke, semoga menjawab apa itu underwriter. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.